Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Edva Education and Entertainment Channel. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang relasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dapat memahami pengertian dan konsep dari relasi. Dan yang kedua, dapat menyajikan relasi ke dalam berbagai macam representasi. Relasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya relasi ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah hubungan antar anggota keluarga. Dari beberapa anggota keluarga, maka terjalin relasi. Contoh, relasi antara ayah dan ibu serta anak. Serta contoh lain adalah relasi antara nenek dengan cucunya. Jadi, dari beberapa anggota keluarga di sini sudah terjalin relasi. Contoh yang kedua adalah siswa dengan makanan favoritnya. Di sini juga terjalin relasi siswa dan makanan favoritnya. Contoh ketiga ada juga orang dengan profesinya. Di sini juga terjalin relasi. Maka di sini relasinya berbeda-beda dari setiap kondisi. Selanjutnya kita akan memilih salah satu dari contoh yang ada di atas tadi ya. Yang kita ambil adalah siswa dengan makanan favoritnya. Sekelompok siswa menyatakan makanan favoritnya sebagai berikut. Nia menyukai bakso, Fitri menyukai bakso dan sate, Indah menyukai sate dan nasi goreng, Ari menyukai soto, dan Ijal menyukai nasi goreng. Nah, dari cerita di atas menggambarkan bentuk relasi atau hubungan dari dua himpunan, yaitu yang pertama adalah himpunan siswa dan yang kedua adalah himpunan makanan favoritnya. Jika kita tuliskan himpunan A, anggotanya adalah Nia, Fitri, Indah, Ari, dan Ijal. Sedangkan himpunan B adalah himpunan makanan favorit yang anggotanya adalah bakso, sate, nasi goreng, dan soto. Nah, setelah mempelajari tentang konsep dari relasi, kita lanjutkan dengan penyajian relasi. Relasi dapat disajikan di dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu tabel, kemudian pasangan berurutan, selanjutnya ada diagram panah, dan yang keempat ada diagram kartesius. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tabel. Apabila cerita atau permasalahan tadi kita sajikan ke dalam bentuk tabel, maka bentuknya seperti ini. Tabel terdiri dari dua kolom. Kolom yang pertama yaitu himpunan A, nama-nama siswa. Kemudian kolom kedua berisi himpunan B, yaitu tentang makanan favoritnya. Di sini sudah kelihatan relasi antara siswa dengan makanan favoritnya. Dalam beberapa keadaan, penyajian relasi dengan menggunakan tabel lebih memudahkan orang untuk membaca maknanya. Selanjutnya yang kedua adalah pasangan berurutan. Jika himpunan A kita hubungkan dengan himpunan B, maka pasangan berurutannya adalah Nia bakso, Fitri bakso, Fitri sate, Indah sate, Indah nasi goreng, Ari soto, Ijal nasi goreng. Yang perlu digarisbawahi adalah meskipun di sini Fitri menyukai dua makanan favorit yaitu bakso dan sate, tetapi dituliskan menjadi Fitri bakso, Fitri sate, bukan Fitri, bakso, sate. Kenapa demikian? Karena judulnya adalah pasangan berurutan, makanya harus dituliskan secara berpasangan. Begitu juga dengan Indah, walaupun Indah menyukai sate dan nasi goreng, tetap dituliskan sepasang-sepasang, yaitu Indah sate, Indah nasi goreng. Demikian ya. Selanjutnya yang ketiga adalah diagram panah. Pada diagram panah, kita akan memisahkan himpunan A, kita letakkan di sebelah kiri, kemudian ada himpunan B di sebelah kanan, dengan relasinya makanan kesukaan. Kita akan menghubungkan himpunan A dengan himpunan B dengan menggunakan tanda panah.
Sesuai dengan cerita di atas, Nia menyukai bakso, maka Nia kita hubungkan dengan bakso memakai tanda panah. Fitri menyukai bakso, Fitri menyukai sate, Indah menyukai sate, Indah menyukai nasi goreng, Ari menyukai soto, dan Ijal menyukai nasi goreng. Di sini jelas kelihatan hubungan dari setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan menggunakan tanda panah. Makanya disebutlah dengan diagram panah. Selanjutnya yang keempat adalah diagram Kartesius. Dengan menggunakan diagram Kartesius, kita menggunakan himpunan A kita letakkan di sumbu X, sedangkan himpunan B kita letakkan di sumbu Y. Kita akan menghubungkan himpunan A dengan himpunan B dengan relasi makanan kesukaan, akan kita mencari titik temu. Ya, ini yang pertama. Nia dengan bakso, ini ada titik temunya, berarti maknanya Nia menyukai bakso. Kemudian Fitri menyukai bakso, Fitri menyukai sate. Indah menyukai sate, Indah juga menyukai nasi goreng. Ari menyukai soto, dan Ijal menyukai nasi goreng. Dari sini jelas kelihatan setiap titik temunya, berarti itu ada hubungan menyukai atau makanan kesukaan. Dari diagram Kartesius ini orang juga bisa membaca maknanya ya. Nah, tadi sudah ada 4 cara penyajian relasi. Tinggal kita memilih salah satu cara apa yang akan kita gunakan untuk menyajikan relasi. Dilihat dari kondisi dan keadaannya, mana yang paling mudah untuk dipahami dan dibaca maknanya. Nah, kesimpulan dari penjelasan dari awal tadi adalah yang pertama, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dari dua himpunan. Yang kedua, relasi dapat disajikan ke dalam tabel, pasangan berurutan, diagram panah, dan diagram Kartesius. Demikian penjelasan mengenai relasi yang sudah disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang relasi ataupun menyelesaikan masalah atau soal yang berkaitan dengan relasi. Nanti akan ada lagi sambungan video yaitu tentang relasi khusus yang kita sebut dengan fungsi pada video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.